Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Arman di program Rahasia Investasi Sukses. Kali ini kita bakal ngobrol bersama pemenang dari Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024. Ada Randy dan juga Nasla. Apa kabar? Baik. Congrats ya. Terima kasih. Iya, baru mungkin berapa minggu yang lalu ya? Iya. Wah, mantap nih, masih fresh banget. Oke, kita bakal kenalan dulu. Dari ladies first mungkin. Oke. Iya, abis itu baru Randy. Silakan Nasla. Halo, perkenalkan saya Jauza Najla Naura, Putri Pariwisata Nusantara 2024. Dan saya Randy Utomo, putra terpilih Putra Pariwisata Nusantara 2024. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Arman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Sibukannya apa nih sibuknya Nasla? Aku kesibukannya nanti tanggal 22 baru ikutan ospek di Universitas Pendidikan Indonesia. Wow nih? Iya, ilmu keolahragaan. Iya. Baru menang nih. Iya, maba aku. Baru maba. Oke. Iya. Mahasiswa baru. Kalau Randy sih? Kalau aku sekarang lagi bekerja kok. Jadi Lu kerja nih? Iya, udah bekerja sebagai konsultan PR. Mm-mm. Ya, konsultan PR itu tuh juga sehari-hari basically sibuknya itu dan juga melatih debat sih basically. Melatih debat. Kali ini sih saya nggak debat lah. Saya cuma nanya aja ya. Oke, nah kemudian juga berarti satu baru mau kuliah, ini udah kerja. Ya. Nah, apa sih alasan kalian berdua nih ikutan ajang kompetisi di Putra Putri Pariwisata Nusantara? Selain meningkatkan pariwisata dan UMKM tentunya ya, kalau aku lebih ke ada personal di daerah aku sih, karena daerah aku tuh dari Kabupaten Ciamis. Ciamis, Jawa Iya, Barat. Jawa Barat. Nah, kebanyakan orang tuh mostly kayak orang Jawa Baratnya pun waktu ditanya, "Kamu orang mana?" Orang Ciamis, kata aku, Kabupaten Ciamis. Ciamis tuh di Bandung gitu. Jadi kayak ternyata orang Jawa Barat pun kurang tahu gitu, Kabupaten Ciamis tuh ternyata adalah kabupaten, bukan suatu kecamatan atau desa gitu yang di Bandung. Jadi aku kayak kalau misalnya aku jadi Putri Pariwisata Nusantara ataupun setidaknya meningkatkan value diri sendiri tuh kayaknya meningkatkan value daerah juga sih kok. Value daerah. Iya, betul. Mengangkat nama daerah sih gitu. Nah, bisa taunya dari mana nih? Gimana? Tahu acara kompetisi ini? Putra Putri Pariwisata Nusantara. Kebetulan tahun kemarin juga ada Abah Ray, namanya Renaldi dan Hana. Itu kebetulan dari Jawa Barat juga dan satu daerah sama aku gitu. Jadi udah gampang. Iya, itu ya. Randy sendiri? Kalau aku tuh alasannya kok dari teman sih sebenarnya ya. Dari teman. Sebenarnya aku juga personally orang yang lumayan sering explore. Jadi aku sekarang main gitar, alat musiknya, main piano, main drum juga gitu kan. Nah, jadi emang suka explore kok orangnya gitu. Nah, kemarin dari 3 tahun yang lalu teman-teman aku itu udah bilang, "Randy, coba kamu tuh ikut pageant gitu kan." Soalnya kan aku juga temenan sama si Baby Fabian gitu kan ya, orang-orang Miss Universe. orang-orang pageant lah gitu. pageant, Jadi aku didorong nih kok. Nah, setelah itu salah satu teman aku namanya Raisa Jemima itu tuh menjadi runner up Putra Putri Pariwisata Nusantara 2023. Jadi yang tahun lalu gitu. Si Nagia kan juara 1. Nah, dia tuh yang juara 2-nya gitu. Nah, itu aku diajak terus dijelasin lah tentang Yayasan Eljon kan. Nah, menurut aku Yayasan Eljon ini tahun ini visi misi, nilai-nilai, ideologi mereka itu memang sesuai dengan visi misi aku juga sebagai seorang pribadi. Nah, salah satu advokasi aku itu kan berbicara tentang tap di untap gitu. Tap di untap. Ya. Wah. Bisa aja ya. Emang orang jago main kata-kata nih. Ya. Tap di untap. Jadi itu berbicara tentang empowerment UMKM karena di Indonesia kan memang banyak sekali ya kok ya jumlah UMKM. Nah, tapi itu salah satu kekurangannya adalah adanya UMKM itu belum tentu suatu benefit. Yang menjadi benefit apabila orang-orang Indonesia itu percaya sama UMKM-nya sendiri gitu loh. Soalnya kan kalau UMKM ada, ya udah UMKM ada doang. Tapi kalau misalnya orang-orang Indonesia tidak membeli produk UMKM tersebut ya percuma doang gitu kan. Nah, jadi inilah sebagai seorang duta Putra Pariwisata Nusantara, aku mencoba untuk memberikan mereka exposure melalui sosial media aku. Makanya kemarin itu aku sempat datang ke Batik Betawi Trogong. Itu kok tempatnya itu lokasinya bukan hanya
di lorong biasa ya, tapi di lorong, di dalam lorongnya lagi. Jadi emang sangat-sangat terpencil, padahal batik mereka itu bagus banget. Gitu. Nah kemarin daerah mana tuh? Daerah Trogong, Jakarta Selatan, dekat Trogong, Cipete. oke. Ya, nah Iya, jadi aku juga sempat ngepost sih menggunakan baju mereka, soalnya kan aku beli sebagai bentuk support aku. Kemarin juga aku membawa batik tersebut di salah satu ajang internasional Asia World Model United Nations, dan juga di Malaysia juga untuk menggunakan hal tersebut lah. Untuk konferensi gitu kan. Iya. Nah jadi melihat apa yang aku percaya, advokasi aku, dan melihat Yayasan Eljon juga, ini sejalan. Nah ini merupakan salah satu alasan terkuat kenapa aku ingin mengikuti Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024. Jadi kayak simpelnya, emang keinginan aku orang yang sangat eksploratif, tapi yang kedua visi misinya itu emang sejalan kebetulan. Nah tadi tap di untap tadi berarti dalam makna implementasinya adalah apa? Makna implementasi memberikan mereka exposure kok. Jadi permasalahan sekarang UMKM sekarang itu mereka itu digembor-gemborkan, akan tetapi terkadang UMKM ini tidak mempunyai kapasitas monetary atau kapasitas finansial untuk memarketingin diri mereka gitu. Betul. Nah, sebagai seorang putra-putri pariwisata Nusantara, paling tidak apa yang kita punya kayak realistis aja adalah memberikan mereka exposure. Mungkin followers kita tidak banyak, tapi kita sudah mulai dilihat oleh orang-orang gitu kan. Nah, jadi UMKM-nya ada, produknya ada, mereka enggak tahu bagaimana cara memarketingin ini, mereka tidak mempunyai kapasitas finansial bagaimana untuk memberikan diri mereka exposure, memperkenalkan produk mereka jauh lebih dalam lagi. Inilah kenapa sebagai seorang duta kita harus membantu dengan exposure mereka gitu loh. Jadi mulai dari sekarang tadi tapping juga yang lain itu tuh sama Eljon juga itu aku full menggunakan brand lokal gitu loh. Nah jadi mulai dari implementasi diri sendiri lah orang-orang melihat, oh Randy Najla menggunakan brand lokal tetap keren loh gitu. Nah, jadi at least itu mungkin bisa menginfluence orang-orang kayak gitu kok. Wah bagus nih, sama nih kita juga mungkin satu visi misi karena kita juga ada program Safari Bazaar. Nah Safari Bazaar itu kita membantu tadi UMKM ya kan, tadi promosi kan butuh banget kan. Nah kita bantu cara free. Benar. Nah mereka bisa jualan ya kan. Jadi, nah boleh juga nanti kolaborasi ya. Boleh. Itu ini dan Nasla bisa datang juga kan, bantu promosi mereka juga. Karena itu tadi betul yang tadi dibilang kan, bagaimana mempromosikan, apalagi promosi ada online dan offline. Benar. Nah lewat bazar itu secara offline ini kan, ya jadi makin banyak yang tahu. Jadi kita memberikan mereka platform ya. Iya, betul. Abis ini bisa kolaborasi lebih lanjut ya. Nah, tadi Randy udah kasih share tentang advokasinya secara langsung ya. Kalau Nasta sendiri ada advokasinya Kalau advokasi apa? aku lebih ke cara Gen Z sih Kak. Gen Z. Jadi kayak Gimana nih Gen Z? salah satu caranya adalah berkunjung di salah satu pariwisata yang ada. Nah, otomatis kan kalau misalnya ada pariwisata tuh biasanya suka ada UMKM-nya nih kok. Nah, jadi saat berkunjung itu kita buat konten, tentang menariknya pariwisata tersebut. Terus ada hal-hal apa yang bisa diangkat gitu untuk jadi konten, lalu nanti di up di media sosial karena kan yang sudah Karen dikasih tahu ya tadi sudah otomatis orang-orang ini menyorot kami gitu, walaupun followers tuh nggak terlalu banyak tapi kayaknya ada yang memperhatikan gitu. Betul. Iya, karena kan minimal pageant lover. Iya betul. Jadi kan nanti mungkin ada tergerak, terinfluence gitu. Kalau kayak satu orang atau dua orang, tapi kan itu tetap aja jadi ada gerakan gitu. Kalau nanti ada satu orang dua orang yang mungkin bakalan visit pariwisata tersebut atau membeli UMKM yang ada di sana. Iya, tak kenal maka tak sayang. Iya. Kenalin dulu gitu ya. Bener banget kok ya. Iya kan, biar sayang betul. dibeli. Maksudnya barangnya dibeli gitu. Iya. Ya benar sih. Apalagi kamu gitu memenangkan kompetisi ini kan jadi brand ambassador juga deh. Saya lihat di status di Instagramnya gitu ya. Jadi Ekles ya. Iya, Ekles. Langsung kan gitu kan. Yes, oke. Nah, kalau kamu sendiri ke depannya apa nih rencana ke depannya dari kalian berdua nih? Masing-masing ada punya rencana ke depan apa? Kalau aku rencana ke depannya tentunya akan mengikuti banyak sekali, aku aman aja lah ya, akan mengikuti banyak sekali pembekalan tentunya, arahan juga dari Dedi, dari Yayasan Eljon Indonesia juga. Nah, cuma aku sendiri, kami itu diberikan kebebasan juga apabila kami mempunyai ide-ide atau enggak inovasi-inovasi yang bisa kami lakukan, yang sesuai dengan visi misi Eljon, itu tuh
sangat bisa untuk menggunakan fasilitas Eljon. Nah, jadi menurut aku pribadi kok ini merupakan kesempatan yang momentum yang sangat-sangat langka. Betul. Jadi kapan lagi nih kita karena kan mengoperasikan suatu advokasi itu lumayan susah ya kok ya. Iya, Konsistensi betul. apa gitu. Nah, Iya. jadi harus visit juga ke tempatnya gitu Iya. kan offline. Nah, tapi karena adanya Yayasan Eljon, karena Iya. kita juga bisa difasilitasi, ya kita bisa secara mudah lah untuk menjalankan advokasi kita. Jadi mungkin untuk sekarang apa yang akan aku lakukan pembekalan, terus juga melanjutkan advokasi aku sendiri yang Iya, aku betul, percaya betul. juga dengan menggunakan bantuan dari Yayasan Eljon yang full support 100% gitu kan. Eljon yang kayak apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang pariwisata, UMKM gitu kan kok. Nah, jadi mungkin itu sih kok dalam waktu dekat yang akan aku Iya, lakukan ke betul. depannya. Oh, juga sama banget kayak Kak Randy, sama banget persis. Sama ya. Iya. Iya kan Eljon juga networknya luas ya. Iya, Bener betul, banget, iya, bener banyak banget. iya. Jadi bisa banget nih sesuai dengan Iya. advokasi. Dan yang interesting juga kok tahun ini finalis-finalisnya itu juga pada keren-keren banget nih. Iya, betul. Saya lihat kompak nih ya. Iya, Ngumpul terus ya. satu Iya, angkatan. jadi ada Iya, iya. teman saya dari DKI Jakarta satu itu tuh mempunyai bisnis juga frozen food. Jadi Frozen emang food. seorang pelaku UMKM. UMKM Iya, juga. banyak banget Pas juga ya. pelaku Iya, iya. Terus DKI Jakarta 4 si Robert Iya. itu tuh benar-benar menjadi pembina UMKM UMKM. sebanyak 250 UMKM gitu. Bisa ikutan Iya. sama Ibazar juga Iya, tuh. iya, pasti Ah, ikut iya. ya. Teman aku juga si Adam ya dari Iya, Aceh ya, Aceh. dia juga Aceh. mempunyai UMKM wet food untuk kucing gitu. Wih, iya, Jadi iya. emang Banyak apa banget ya angkatan kita ini Angkatan pelaku kita UMKM. emang kayak keren-keren banget. Nah, jadi aku kepikiran juga nih kemarin aku sempat juga ngomong sama Kak Bagas kan. Gimana sih kalau misalkan kita itu ya udah secara sesama finalis aja Iya. buat obrolan-obrolan kayak gini, mungkin kolaborasi UMKM ke depannya Iya, gitu kan. Ini betul, kan bisa betul. menjadi apa ya? Suatu bisnis UMKM yang Iya. memberdayakan semua finalis Eljon gitu loh. Iya, Iya. iya. Saling inilah, saling melengkapi Iya. ya. Nah, karena enaknya masing-masing sudah mempunyai entrepreneurial Iya. skill gitu kan. Nah, jadi yang kayak ya mungkin itu masih digarap, masih aku Iya, tadi iya. kemarin baru ngomong aja secara verbal, secara konsep mungkin belum begitu matang, tapi yang Iya. kayak maybe that's one of the ideas yang kita bisa gitu. Iya boleh dong. Nanti itu juga kan kita ada Safari Bazar tuh di 5 tempat. Iya. Di 5 tempat yang berbeda, ada di Jakarta Utara, Jakarta Timur, di pusat, Tangerang, Bekasi ya minimal tuh. Iya benar. Di lokasi itu pun apartemen gitu kan, jadi banyak tuh. Bisa banget. Ada sih, office iya. juga gitu. Iya, bisa banget. Mantap. Seiringan ya kan, jadi sambil kompak juga bersama teman-teman Iya, juga kan. satu angkatan. Iya kan, satu angkatan seru-seruan bareng gitu Iya, kan. dan jadi produk UMKM juga jadi bervariasi Iya. gitu. Iya gitu. Iya, Ada iya, frozen iya. food lah, ada Iya. yang jual batik gitu kan, Yes. banyak sekali. Yang promoin juga keren dan cantik. Banyak yang tuh jadi beli ya. Iya, Wah, tertarik ya. di zaman kreatif zaman now kan ya penting Benar. kolaborasi ya. Oke, mungkin nah saya mau tanya juga karena kita rahasia investasi sukses. Nah, apa nih? Rahasia sukses atau tips sukses ala Randy dan juga Nasla. Boleh, Kak Randy. Silakan. Siapa duluan? Kak Randy dulu deh. Randy duluan. Silakan. Randy. Kalau aku kok satu sebenarnya yang langkah pertama yang orang lupa itu tuh untuk menentukan what do you want to achieve sebenarnya. Kalau udah sampai mana sih kalian ingin achieve sesuatu. Iya. Banyak orang udah yang kayak oke, saya akan melakukan ini gitu. Stepsnya itu udah ada. Tapi terkadang tujuannya itu belum tahu nih dia akan sampai mana gitu. Nah, jadi kalau aku tuh langkah sukses aku ya kok ya, salah satunya itu untuk menentukan what do I want dan apakah yang aku inginkan itu matter gitu loh. Bukan hanya matter untuk diri aku, tapi yang kayak matter juga untuk orang-orang sekitar gitu kok. Nah, jadi di situ aku mulai bekerja karena kita nggak bisa menstrategikan suatu rencana apabila kita nggak tahu kita tujuannya itu kemana gitu loh. Nah, jadi menurut aku orang-orang itu yang kayak aku pengen ikut Putra Putri Pariwisata Nusantara, terus menang, and then that's it. Enough. Setelah menang, nggak tahu mau ngapain gitu kan. Nah, jadi makanya ini setelah menang, aku udah tahu kok aku mau ngapain gitu. Konten-konten aku udah aku siapin gitu. Nah, jadi emang
persiapan ini juga salah satu quote sih dari kakek aku. Sebenarnya persiapan itu 50% pekerjaan Anda sudah selesai gitu loh. Nah, jadi yang kayak jangan anggap ketika kalian mulai baru tuh mulai dari 0%, bla bla bla. Enggak, justru persiapan itu ketika kalian sudah melakukan persiapan 50% pekerjaan kalian itu sebenarnya sudah selesai gitu loh. Nah, jadi yang kayak kita tinggal implementasinya itu 50% lagi gitu kan, eksekusinya. Nah, jadi menurut aku kalian harus tahu tujuan kalian dulu apa, terus dari situlah kalian menstrategikan apa yang harus kalian lakukan step by step kayak gitu. Wih, mantap. Masa? Kalau aku yang penting dan paling utama adalah doa orang tua sih kok, kalau sukses. Kedua orang tua. Terus aku kayak semisalnya mau ada di interview kemarin waktu karantina ataupun hari pertama, kedua itu aku selalu chat di grup kayak doain ya hari ini gini hari ini, karena sebagian orang mungkin nggak nganggap itu penting, tapi udah kejadian di aku tuh doa orang tua tuh bener-bener kunci sukses aku gitu loh. Support system. Iya gitu. betul, support system tuh kayak itu adalah jalan utamanya gitu loh kok yang aku rasain. Selain doa orang tua juga, aku pernah dapet quote dari salah satu senior aku, Kang Sukma. Halo Kang Sukma. Dia pernah bilang kalau misalnya mau sukses ataupun menjadi pemenang itu adalah jadilah pemenang di setiap kompetisi. Jadi setiap kayak misalnya agenda hari pertama ini karantina nih, kayaknya ada presentasi. Nah, kita tuh harus fokusnya di yang itu dulu nih kok. Jadi harus memaksimalkan apa yang kita bisa di hari itu, dan orientasinya tuh jangan terlalu jauh dulu. Tetap aja di hari itu dulu. Asal jadi pemenang dan do your best aja gitu loh kok. Jadi nantinya tuh ada progres setiap harinya, tuh nggak ada penyesalan gitu kayak kemarinnya kayak kemarin kayaknya aku kurang ini deh, kurang ini. Jadi maksimalkan di hari itu, di hari selanjutnya nanti kan ada progres signifikan nih kok ke atas. Nah kayak gitu. Jadi kunci sukses aku 2 sih. Selain jadi pemenang di setiap kompetisi, tetap doa orang tua utama sih. Jadi set goalnya tuh kecil-kecil iya, aja. kecil-kecil aja. Yang penting set goalnya. Yang penting ada kemajuan sedikit-sedikit kan nanti jadi gede juga kok. Ada kelihatan lah signifikan perubahannya. Jadi sebenarnya ngeset goal kecil aja tuh is accomplishment gitu. Betul. Banyak orang yang kayak harus achieve big things. Kayak gitu. Kalau nggak kesampean susah juga ya. Mending 1% lebih baik, 1% lebih baik, 1% lebih baik. Every day 1% ya. Bener banget. Iya, wah keren banget. Wah, thank you so much nih udah sharing, berbagi. Nih bakal banyak kolaborasi nih, jangan bosen-bosen. Iya. Oke teman-teman, demikian nih bincang-bincang saya bersama kedua pemenang dari Putra dan juga Putri Pariwisata Nusantara. Buat teman-teman yang penasaran nanti bisa cek Instagramnya ya, kepoin Instagramnya. Saya taruh di description. Oke, sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Arman, bye bye. Thank you ya Randy dan Asa. Thank you.